Teori hubungan internasional. Nah, teori hubungan internasional adalah studi hubungan internasional dari sudut pandang teoritis. Nah, studi ini berusaha memberikan kerangka kerja konseptual sehingga hubungan internasional dapat dianalisis. Ole Holsti mendeskripsikan teori hubungan internasional bertindak sebagai sepasang kacamata berwarna, sehingga si pemakai hanya bisa melihat peristiwa-peristiwa menonjol terkait dengan teori tersebut. Seorang penganut realisme mungkin menolak penuh suatu peristiwa yang dianggap krusial oleh seorang konstruktivis, dan sebaliknya. 3 teori paling populer adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Teori hubungan internasional dapat dibagi menjadi teori positivis atau rasionalis yang berfokus pada analisis tingkat negara, dan pasca positivis atau reflektivis yang mencangkup arti keamanan yang lebih luas mulai dari keamanan kelas, jenis kelamin, hingga pasca kolonial. Teori hubungan internasional yang dominan sejak ilmu HI adalah realisme. Teori realisme bergantung pada tradisi pemikiran lama yang mencakup tokoh-tokoh seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes. Realisme awal dapat dilihat sebagai reaksi terhadap pemikiran idealis pada masa antar perang oleh kaum realis. Pecahnya Perang Dunia Kedua dianggap sebagai bukti kelemahan pemikiran idealis. Realisme berasumsi bahwa negara bangsa adalah aktor geografis yang bersatu dalam sistem internasional anarkis tanpa lembaga apapun di atasnya yang mengatur interaksi antar negara karena tidak ada pemerintah dunia. Realisme juga berasumsi bahwa negara berdaulat adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Negara bertindak sebagai aktor otonom rasional yang mengutamakan kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan dan menjamin keamanannya sendiri, kedaulatan, dan kelangsungan hidupnya. Realisme berpendapat bahwa untuk mencapai kepentingannya, negara akan berusaha mengumpulkan sumber daya dan hubungan antar negara ditentukan oleh tingkat relatif kekuasaannya. Tingkat kekuasaan tersebut menentukan kemampuan militer, ekonomi, dan politik negara tersebut. Terdapat 3 prinsip-prinsip utama dari teori realisme. Yang pertama ada statisme. Realis percaya bahwa negara dan bangsa adalah aktor utama dalam politik internasional. Karena itu, realisme merupakan teori negara soteris dalam hubungan internasional. Realisme berbeda dengan teori hubungan internasional yang lain seperti liberal yang melibatkan peran aktor non-negara dan lembaga internasional. Bila dibuat analoginya, kaum realis melihat negara dan bangsa layaknya bola biliar, sedangkan kaum liberal melihat hukum antar negara layaknya jarang laba-laba. Yang kedua ada kelangsungan hidup. Realis percaya bahwa sistem internasional diatur oleh anarki, artinya tidak ada pemerintah pusat. Karena itu, politik internasional merupakan ajang berebut kekuasaan antara negara-negara yang memiliki kepentingan. Yang ketiga, urus sendiri. Realis percaya bahwa kelangsungan hidup suatu negara tidak dapat digantung pada negara lain. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa realisme disebut sifat manusia atau realis klasik, meyakini bahwa negara sebenarnya agresif dan perluasan wilayah dibatasi oleh negara berkuasa yang menentangnya. Kaum realis ofensif atau defensif yakin bahwa negara terobsesi dengan keamanan dan kelangsungan hidup nasionalnya. Pandangan defensif dapat mengarah ke dilema keamanan teori bahwa peningkatan keamanan sebuah negara dapat memicu ketidakstabilan yang lebih besar karena negara lain ikut mengembangkan militernya. Keamanan pun berubah menjadi permainan menang kalah yang hanya memperbolehkan keunggulan relatif. Realisme politik ketika menganalisis hubungan internasional selalu mendasarkan pandangan mereka pada realitas, pada apa yang ada, dan bukan pada apa yang seharusnya, seperti yang diklaim oleh kaum idealisme politik. Di dunia nyata, menurut kaum realis, konflik sudah di ambang pintu karena sifat kekerasan yang melekat di dalam diri manusia dan karena jalan yang dipilih oleh penduduk dunia lebih tertarik untuk mengorganisasikan bentuk negara yang berdaulat dan independen yang cenderung tidak menghormati
otoritas di luar atau di atas negaranya. Pemikiran kaum realis dengan demikian berlandaskan pada pencarian kekuatan dan dominasi yang berasal dari sifat manusia sebagai alasan dasar bagi konflik. Sorensen 2003. Realis juga beranggapan bahwa prinsip-prinsip moral tidak dapat diterapkan untuk memahami perilaku politik negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Morgenthau bahwa realisme politik tidak memerlukan pembenaran normal. Akan tetapi, ia memerlukan pembedaan yang tajam antara apa yang dikehendaki dan apa yang mungkin, antara apa yang diharapkan dan dimanapun kapanpun. Morgenthau 1985. Sebagaimana diketahui, realisme adalah suatu upaya untuk menggambarkan situasi politik internasional itu berjalan secara anarkis. Dalam gejala ilmu sosial mungkin saja terjadi suatu anomali seperti yang telah tersinggung oleh Pannes, di mana politik internasional ternyata berjalan dengan aman tanpa adanya ketegangan konflik ataupun perang. Dengan begitu, realisme patut dipertanyakan keabsahan paradigmanya. Namun, seperti ditunjukkan oleh Kuhn, kejadian-kejadian yang menyimpang atau anomali ini tak serta-merta bisa menggugurkan suatu paradigma. Huntington 1193. Ketika Perang Dingin berakhir, kita mendapati bahwa situasi politik internasional tetap berjalan secara anarkis. Prediksi paradigma endisme tentang perdamaian di era pasca Perang Dingin ternyata salah. Krisis Teluk yang berujung pada invasi Amerika Serikat terhadap Irak adalah bukti nyata kegagalan paradigma endisme memprediksi suatu politik internasional. Pemberi hak suaka yang dilakukan negara Amerika Serikat terhadap Presiden Iran yaitu Shah yang baru saja terbukti melakukan korupsi hak rakyat besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi rakyat Iran mengapa Amerika Serikat melindungi presiden mereka hingga menerbangkan dan menyembunyikannya di wilayah mereka. Tak kunjung mendapat respon yang diinginkan yaitu pengembalian Shah. Rakyat menggulingkan kedutaan besar Amerika Serikat dengan anarkis dan melawan warga Amerika Serikat di Iran. Mereka menggantung pekerjaan Amerika Serikat dan menawan sebagian. Mereka berpikir rakyat Amerika Serikat adalah ancaman bagi mereka atas perlindungan pemimpin kediktatoran Iran. Aktor yang berperan dalam penyelamatan 6 orang kedubes adalah agen IA yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan meminta bantuan dubes Kanada agar melindungi mereka selama penyusunan skema penyelamatan. Kesimpulannya adalah teori realisme bergantung pada tradisi pemikiran lama yang mencakup tokoh-tokoh seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes. Realisme berpendapat bahwa untuk mencapai kepentingannya, negara akan berusaha mengumpulkan sumber daya dan hubungan antar negara ditentukan oleh tingkat relatif kekuasaannya. Tingkat kekuasaan tersebut menentukan kemampuan militer, ekonomi, dan politik negara tersebut. Dan realisme memiliki 3 prinsip yaitu statisme, kelangsungan hidup, dan urus sendiri.